Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Aryo Alwajai dari Sanggar Spiritual Lisan Aji Tulungagung. Kali ini ada yang seru dari Tulungagung. Kita berkenalan dengan Pak siapa? Agus. Pak Agus ya, dari Gunung Budek atau Tulungagung Kidul Wajak. Dan di sini ada fenomena unik di mana ini saya dengan teman-teman ini penasaran. Mungkin sahabat-sahabat juga penasaran, makam panjang atau terbentuknya makam panjang sampai diketemukan atau sejarahnya kita kupas di Gunung Budek ini. Bagaimana kita tanya dengan Pak Agus. Nggih Pak Agus, pripun niki? Kok sampai wonten legenda sing melebar luas dan iki kersane rencang-rencang sami semerap. Awal mulane ketemu sampai dibangun sampai terbentuk seperti niki. Pripun niki ceritane awal mulane ngoten niki? Nggih. Jadi sebelum diketemukan makam itu, Pak, itu awal saya ada di gubuk ini tahun 2011. Saya 2013 itu ditemui sama orang tua tepat di samping makam itu secara spiritual. Saya mimpi, Pak. Iya. Nah, saya diberi tugas sama beliau itu, Ger, besok tunggunen papan iki. Nah, ketika beliau dawuh seperti itu ada pohon klampis di sampingnya. Jadi dia menunjuk bahwa tunggunen papan iki di situ enek dalan lancar. Itu lewat mimpi, Pak. Malam Jumagi. Akhirnya paginya saya lihat, oh ternyata mimpi itu nyata. Dalan banyune enek, wite klampis ya enek. Berarti ini tidak sebatas mimpi ya, tapi memang perintah. Bisa dikatakan wahyu atau petunjuk, ilham petunjuk. Itu tahun 2013. Terus kemudian tempat itu jadi ramai orang lalu lalang. Nah, tapi sudah ada struktur bata kuno. Dari arah selatan ke utara dengan kanan kiri tumpuan bata, tengah kosong. Iya. Nah, saya tidak tahu panjangnya seberapa karena di sampingnya kan tumpuan material batu-batu bata, bongkaran. Kemudian tahun 2018 itulah tempat itu mulai dibongkar, tanahnya dikupas, jejak bata itu kemudian panjangnya ya sekitar 7 meter itu. 7 meter. Nah, saya nggak berani nambah, nggak berani ngurang. Nambah ya ora oleh pahala, ngurang ya dosa walan. Itu kemudian tempat itu dibangun seperti itu. Itu, Pak. Jadi teman-teman ya, yang simpang siur selama ini kita dengar 6 meter, ada yang mengatakan 5 meter, kita klarifikasi ternyata di sini 7 meter. 7 meter tepat. 7 meter. Ya, nanti boleh dicek lagi barangkali teman-teman spiritual yang mau tahu atau mungkin menuju spiritualnya, mengenal alam semesta di Gunung Budek, monggo nanti ketemu Pak Agus. Lanjut lagi Pak Agus. Di situ selain batu batan napa mawon? Sebelum saya lanjutkan ya, kita mumpung ngomong 7 meter, Pak. Iya. Biar ini kita tidak salah persepsi. Kenapa kok 7 meter gitu. Artinya pertanyaan gitu. Apa ya mungkin orang panjangnya 7 meter ya? Iya. Itu menurut beberapa pendapat teman-teman saya yang kulino nyarkup, Pak. Nggih. Turut kuburan nggih. Sarjana kuburan. Itu sebetulnya sebagai penghargaan, penghormatan terhadap ketokohan seseorang. Kalau dulu tidak ada lempengan untuk menulis, alat tulis dan sebagainya itu, ya sebagai bentuk penghormatan ya dibuatkanlah lubang atau liang lahat sepanjang 7 meter. Namun secara umum fisiknya juga sama seperti kita. Paling tinggi juga 2 meter. Itu istilahnya penghormatan lah. Kalau pada era modern orang dibuatkan nisan wulan tumanggal, kemudian bulan penuh, surya Majapahit, dinisa itu kan sudah peradaban modern. Tuh, terus gimana, Pak? Berarti sini tuh kita ambil kesimpulan bolo ya. Jadi 7 meter itu bukan bentuk fisik dari sang leluhur itu, tetapi sebagai bentuk penghargaan untuk mengenang. Kalau sekarang mungkin DKI
tondo-tondo ngene kae bolo. Mungkin lek zaman era biyen prasasti lek wong sugih era kerajaan mungkin di sini orang-orang biasa atau spiritual yang menjalankan aktivitasnya moksa dan lain-lain mungkin dengan itu para sekitarnya atau teman-temannya atau saudara-saudaranya dengan membangun panjang seperti itu sebagai bentuk penghargaannya Pak nggih. Iya. Nah, terus selain niku mulai dibuka sampai ada umum seperti ini sampai mulai tahun berapa Pak? Ini bangunan ini kan tahun 2011 Pak. 2011 ya. Tapi tentang makam Makam. itu yang diduga makam Ya, ya, karena yang memang diduga sebelumnya memang itu bentuknya struktur yang menurut beberapa orang diduga makam. Diduga makam. Tapi apakah benar makam betul atau tidak ini kan tinggal reruntuhan Pak. Reruntuhan. Saya juga tidak berani memastikan bahwa itu Makam, makam. Cuman ya. memang strukturnya 7 meter panjang. Itu jadi mulai 2011 kemudian mulai terkenal tempat ini 2014 ya 2018 itu kemudian dibangun tempat itu. Mulai rame ya Pak ya. Mulai rame. Nah, banyak sih peziarah datang ke sini bertanya siapa itu kan itu ya sesuai dengan pendapat spiritualnya masing-masing ya. gitu. Ada salah satu ulama sepuh dari Jawa Barat itu itu makamnya Panembahan Argo Birowo. Jika begitu ada yang mengatakan bahwa itu saudaranya Syekh Jumadil Kubro sepuh. Ya. Ada yang mengatakan Panembahan Empyak Jagat gitu. Kalau menurut saya itu sah-sah saja, boleh-boleh ya, saja. Karena dulu itu memang satu orang itu namanya kan juga berganti-ganti. Tergantung rasa cintanya. Ya, digelari bolo ya, digelar. Bahkan punya pada gelar. peradaban Mataram pun orang itu ketika naik jabatan itu namanya juga diganti. Ya. Itu satu hal yang jamak ya Pak ya. Ya, jamak. Ya, cuman kemudian ada istilah mengatakan, oh itu bukan makam, oh itu makam itu palsu, oh makam itu asli itu. Kalau saya nggak berani mengatakan itu asli dan mengatakan itu palsu, karena kita sama-sama dulunya tidak tahu secara utuh, secara fisik yang didukung dengan manuskrip atau data-data yang lain. Tapi kalau secara spiritual, sebagian orang mengatakan bahwa itu makam. Toh kalaupun itu bukan makam, bisa jadi itu adalah sebuah padepokan, tempat tinggal beliau-beliau para ulama sepuh dulu ketika beliau mengajarkan ilmu kasampurnan ya. Apakah itu ilmu Jawa, ilmu Islam yang ada di tempat ini, yaitu sebagai rasa hormat, penghormatan, maka dibuatlah tempat seperti itu. Kalau saya meyakinnya tidak berani pakai sudut pandang arkeologis, ya saya pakai sudut pandang antropologis budaya dan antropologis sosial lah, yang lebih netral. Biar kita tuh tidak ketarik-tarik ke ranah perdebatan asli dan palsu. Kita mau bilang asli, sama-sama juga enggak tahu. Apalagi ngomong palsu. Nah, malah nanti kita digeret-geret ke kelompok A, kelompok B yang ujung-ujungnya hanya untuk menebar kebencian. Apalagi sekarang ini masa-masa rame-ramenya seperti itu Bolo. Jadi kita jangan terprovokasi. Seperti yang beliau katakan, menurut data-data itu ya ada nopo Pak? Panembahan Argo Birowo namanya. Kemudian Panembahan Empyak Jagat. Ada yang mengatakan Syekh Alwi. Dan yang pasti gini Bolo ya, ada beberapa katanya di situ ada uang ya, ada kendi, mungkin sisa bongkahan cowek. Ya. Artinya di sini tuh bisa dikatakan makam, bisa dikatakan dulu tempat tinggal. Jadi ini kebenarannya sama-sama kita tahu ya, sudah dijelaskan sudut pandang versi masing-masing. Yang jelas kita orang Jawa pasti kita menghargai peninggalan seperti itu. Ya. Ngoten Pak nggih. Iya, kalau saya enggak mau ditarik debat kusir kanan kiri atas bawah. Yang penting tempat itu kita jaga, kita lestarikan, kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan yang mulia, menjaga leluhur, kemudian menyatukan diri terhadap Gusti Allah, ya toh. Ya sudah di situ. Intinya tempat ini kan dulu kan juga sejarah panjangnya kan juga tempat pertapaan para resi, para brahmana, para satria, ya. Jadi kalau kita lihat lagi Pak terkait dengan sejarah gunung ya.
Gunung api purba ini Pak, ini gunung api purba. Gunung-gunung api purba atau gunung-gunung api yang masih aktif itu selalu spiritualitasnya itu tinggi sekali. Iya, iya. Nah, seperti Gunung Semeru itu kan masih aktif. Iya, masih aktif. Gunung Bromo masih aktif, Gunung Kelut itu masih aktif. Itu kan juga gunung api, Pak. Gunung api. Yang masih aktif aja keramatnya seperti itu, apalagi yang ini adalah gunung api purba. Saya berani mengatakan bahwa ada peradaban purba tertua di Nusantara ada di sini. Dasarnya satu, Pak. Manusia purba tertua ada di Wajakensis. Ini dekat dengan Wajakensis, tidak jauh. Jadi makanya kalau di sini saya matur, Pak Agus itu makamnya siapa, makomnya siapa. Mohon maaf saya tidak berani menjawab. Bukan saya tidak mau, tapi karena saya menghormati para leluhur yang sudah berlapis-lapis abad ada di sini. Kuatirku yang ditunjukkan itu adalah yang lapis atas. Lapis atas, yang baru. Yang baru lah, nanti kita tidak hormat sama Pramila sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau memang diketahui bahwa di situ aku ketemu misalnya aku ketemu Sang Hyang Semar nih kene ya monggo Hidayah Fatihah kepada Sang Hyang Semar. Aku ketemu Kanjeng Sunan Kalijaga, silakan Hidayah Kanjeng Sunan Kalijaga. Aku ketemu seperti ceritanya Pak Agus Panembahan Arga Birawa, ya silakan. Sah-sah saja. Jadi intinya ketika orang melakukan perjalanan spiritual itu, kapasitas kemampuan manusia dalam berenergi atau dalam berinteraksi entah itu dari alam atau semesta itu beda-beda bolo. Jadi jangan salahkan kalau ada spiritual yang datang ke sini ketemu Eyang Semar. Ya silakan, karena tingkat spiritualnya sampai di situ. Ada yang ketemu Pangeran Benowo Pak ya. Pangeran Benowo. Ya monggo silakan. Arga Birawa silakan. Yang jelas yang penting satu sama lain harus menghormati gitu nih Pak. Ini kenapa Pak pesan-pesannya untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, yang mau ke sini atau yang sudah tahu, yang mau ke sini atau yang sudah ke sini Pak. Pripun niku pesan-pesan jenengan. Kagem sing badhe mriki tahya napa ngoten. Nggih. Untuk yang mau ke Gunung Budek Pak, pesan saya satu. Kalau masuk ke wilayah nomor 1 kula nuwun. Ya, kula nuwun kepada yang ndak kasat mata maupun kepada yang kasat mata. Kalau tidak ada orang, ada nomor HP yang bisa dihubungi Bapak sini. Pak, kula nuwun, saya mau ritual. Itu pesan beliau loh ya Pak, supaya kita mengedepankan adab. Gitu. Terus kemudian manfaatkan ini untuk tujuan yang mulia. Baik. Untuk menambah iman, ya, ilmu saudara. Karena tempat ini sebetulnya keramat Pak, tapi juga penuh berkah. Tapi kalau tidak hati-hati juga bisa jadi musibah. Itu saja pesan saya. Oke ya. Terima kasih untuk Pak Agus. Dan satu kalimat lagi yang saya sampaikan, selain di sini perjalanan spiritual bolo, di sini untuk pecinta pendaki gunung juga ada ya bolo. Lewat sini bisa, nggih Pak nggih. Jadi tidak hanya orang-orang spiritual yang bisa datang ke Gunung Budek untuk melakukan aktivitas spiritualnya, tetapi juga bagi para pemuda yang suka berpetualangan juga tersedia di sini. Tinggi bolo, tetapi insya Allah aman juga di sini. Ngoten nggih. Oke, matur sembah nuwun untuk Pak Agus, sehat selalu, banyak rezekine, mugi-mugi tambah rame rezekine sedaya. Amin. Dan muga-muga mengke saged pinanggihan malih. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.